Okay, welcome back to my channel Mathematica Business. In chapter 4, exponential and logarithmic function. Ya, kita sudah berada di chapter 4 ya, tentang fungsi logaritmik dan eksponensial dari seluruhnya adalah 17 bab. Langsung saja ke tujuan daripada bab ini adalah memperkenalkan fungsi eksponensial dan penerapannya, ya. Memperkenalkan fungsi logaritma dan bagaimana grafiknya, ya. Mempelajari sifat-sifat dasar daripada fungsi logaritma, serta mengembangkan teknik menyelesaikan persamaan eksponensial dan logaritma. Nah, ini outline-nya mengenai fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, sifat logaritmik, dan persamaan logaritma dan eksponensial. Oke, langsung saja ke fungsi eksponensial. Ya. Jadi fungsi eksponensial bentuknya seperti ini, b pangkat x. Ya. Jadi variabelnya ada di sini, x. Ya. B pangkat x. Jadi b-nya itu lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. Ya, sebab kalau sama dengan 1, apapun nilai x, dia hasilnya akan 1. Ya, jadi dia bukan fungsi eksponensial lagi, makanya b-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Dan di sini b-nya lebih besar daripada 0, bukan 0. Ya. B-nya bukan 0. Eksponen x, ya, x-nya ini, pangkat x ini adalah bilangan real, ya. Makanya ini dinamakan dengan fungsi eksponensial, ya. Jadi eksponen ini sebagai fungsi eksponensial, ya, yang berbasis b, ya. Jadi rule-nya, ya. Rule-nya untuk eksponen atau pangkat, ya, kita menyebutnya sebagai fungsi berpangkat, ya. Jadi kalau a pangkat n, a pangkat dikali a pangkat n itu sama saja a m ditambah n. Kalau dibagi berarti m dikurang n. Kalau a pangkat m dipangkatkan lagi dengan n itu sama saja a m dikali n. Ya. Kalau a kali b dipangkatkan dengan n itu sama saja a pangkat n dikali b pangkat n. Begitu juga dengan a per b pangkat n, ya. A pangkat n dibagi b pangkat n. A pangkat 1 a, jadi apapun yang pangkatnya 1 itu a. A pangkat 0 adalah 1, ya, karena apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Jadi kalau yang pangkatnya 1 itu adalah bilangan itu sendiri, ya. Jadi suatu bilangan dipangkatkan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. Suatu bilangan dipangkatkan minus, ya, itu sama saja sepernya. Yang seperti ini a pangkat min n itu sama saja 1 per a pangkat n. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini ada contoh soal mengenai pertumbuhan bakteri, ya. Pertumbuhan bakteri, ya. Jadi di sini pertumbuhan bakteri, ya, itu dinyatakan dalam menit, ya. Pertumbuhannya dinyatakan dalam menit itu dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, ya. Jadi n itu menyatakan banyaknya bakteri, ya. Jadi bakteri itu cepat tumbuhnya, ya. Seiring dengan waktu t-nya berjalan,
jumlahnya juga akan semakin bertambah. Sekarang pertanyaannya di sini, berapa banyak bakteri yang ada sekarang pada awalnya? Ya, pada awalnya berarti pada saat T sama dengan 0. Ya, jadi kalau T sama dengan 0 kita ganti saja. Di sini ya pangkatnya 0 adalah 1 sama dengan 300. Ya. Berapa banyak bakteri setelah 3 menit? Ya, 3 menit T-nya sama dengan 3. Ya, jadi sehingga hasilnya adalah 711. Jadi tinggal dimasukkan saja persamaannya, T-nya diganti dengan 3. Next. Fungsi eksponensial. Ya, grafiknya bagaimana? Jadi grafik daripada fungsi eksponensial dengan nilai B antara 0 dan 1. Nilai B-nya antara 0 dan 1 berarti pecahan. Ya. Jadi misalnya setengah. Nah, ini ya. Setengah pangkat X. Ya. Jadi kalau diplot, ya, diberikan beberapa nilai titik, maka kira-kira begini, lalu dibuat garis seperti ini. Ya. Jadi kalau X-nya itu 0, ya, berarti setengah pangkat 0 kan? Setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 adalah 1. Ya. Setengah pangkat 0 adalah 1, yaitu di sini. Ya. Kalau X-nya semakin besar, dia akan mendekati 0. Ya, tapi tidak 0. Ya. Jadi kalau X-nya semakin besar, misalnya setengah pangkat 100 gitu ya. Pangkat 50 lah. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ini adalah sama dengan 1 pangkat 50. 1 pangkat 50 kan 1 per 2 pangkat 50. Sesuai dengan rule yang telah disebutkan di dalam chapter sebelumnya. Ya. Jadi ini dia sangat kecil, dia mendekati 0 tapi tidak 0. Ya, mendekati 0. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Ya. Oke, next ya. Sifat fungsi eksponensial ya. Jadi domain daripada fungsi eksponensial itu adalah bilangan real, domainnya. Ya, nah, domain itu daerah asal ya. Ringnya adalah semua bilangan positif. Jadi dia tidak mungkin mempunyai bilangan yang negatif. Ya, karena tadi B pangkat X ya. Jadi ini tidak mungkin hasilnya itu adalah negatif. Ya. Jadi hasilnya adalah selalu positif. Berapapun nilai X, kita masukkan 0 di 1 ya. Masukin berapa aja atau X-nya negatif pun dia tidak 0. Ya, jadi dia tidak mungkin sama dengan tidak mungkin sama dengan 0 ya. Dia mendekati 0 tapi tidak sama dengan 0 ya ini. Jadi dan bilangannya selalu bilangan positif. Grafik YBX ya, dia akan memotong di sumbu Y di titik 01 ya, karena ketika X-nya 0 dia 1 ya. Dan dia tidak akan pernah memotong di sumbu X. Karena tadi grafiknya seperti ini. Ya. Ya gini. Ini terus ya. Terus gitu. Dia tidak akan pernah. Tapi dia hanya mendekati saja, semakin dekat gitu ya. Nah, gitu terus. Dia tidak pernah 0, tapi mendekati 0. Ya. Jika B sama dengan 1, maka ya, jika B-nya ini ya. Jika B-nya lebih besar daripada 1 ya, maka grafiknya naik. Grafiknya begini. Ya. Bentuk grafiknya iya gitu ya. Nah, kalau B-nya itu berada di antara 1 dan 0, 1
1 dan 0, maka grafiknya seperti yang tadi, begini. Ya, seperti ini ya. Gitu ya. Jika B-nya lebih besar daripada 1, maka grafik akan mendekati sumbu X. Ya, jika B-nya lebih besar, maka dia akan mendekati sumbu X yang arahnya negatif. Ya, dari sini semakin dia akan mendekati sumbu X yang arahnya negatif. Kalau B-nya di antara 0 dan 1, maka dia akan mendekati sumbu X ke arah positif. Gitu ya. Oke ya, next. Ini, jadi grafik suatu fungsi dengan suatu konstanta ya. Jadi Y sama dengan 3X kuadrat ya. Kalau diplot kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi semakin pangkatnya ini semakin ini semakin curam lagi ya. Kalau 3X pangkat 3 ya, dia nanti akan menjadi gini, tajam gitu ya. Selanjutnya kita bicara mengenai bunga ya. Bunga majemuk atau compound interest ya. Jadi kalau misalnya ya R itu menyatakan bunga, R itu menyatakan bunga, kita naruh uang di bank katakan misalnya sebesar P ya. Maka pada akhir tahun berikutnya pada ini pada awalnya 0 ya, maka tahun berikutnya uang Anda akan jadi P gitu ya, P plus P dikali R ya. Ini kan ini bunganya ya, P dikali R. Pada tahun kedua berikutnya ya, ini menjadi P nya ini ya. Jadi P plus PR ya, plus P dikali R ditambah ini dalam kurungnya, jadi P nya ini menjadi P plus PR ya, ditambah P ini agak susah nih ya, P plus PR dikali R dikali R dan seterusnya. Nanti yang ketiga keempat juga begitu ya. Ya jadi kalau kita lihat ini pada tahun pertama ini adalah P 1 plus R ya. P1 plus R pangkat 1 pada tahun pertama. Tahun kedua ya, ini kan ada P plus R, sini ada P plus R ya. Jadi di sini bisa dikeluarkan P plus R gitu ya, P plus PR gitu ya. Satu plus R, oke ya, P plus R 1 plus R ya. Nah jadi P plus PR ini kan ini, jadi kita bisa buat lagi P ya, ini enggak apa-apa, 1 plus R dikali 1 plus R juga ya. Ya. Jadi sama saja P 1 plus R kuadrat ya. Kalau pangkat 3 juga, nah kalau pada tahun yang ketiga jadi P 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kan
kita bisa lihat di sini pada tahun pertama dia pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya ini, tahun ketiga dan seterusnya. Kalau tahun ke N dia menjadi uang Anda akan jadi P1 plus R ya di akhir tahun. Nah, ini. Jadi asal-muasal rumus umum ini ada dari sini. Gitu ya. Nah, ini namanya bunga majemuk. Oke, next ya. Ini adalah pertumbuhan dari suatu kota. Ya. Dari 10.000 bertumbuh dengan rata-rata 2% per tahun. Ya. Disuruh cari populasi 3 tahun dari sekarang. Ya. Jadi sama seperti tadi ya, 10.000. Ya. 1 plus R, ya. R ini jadi R-nya adalah 2%. 2% itu 2 per 100. Sama saja 2 per 1 itu sama saja 0,02 ya. Ditambah 1 berarti 1,02. Nah, ketika tahun ketiga ya jadi sekian. Tahun ketiga ya. Jumlah populasi di 3 tahun berikutnya. Next ya. Ini lagi populasi dari suatu kota itu diproyeksikan dengan rumus seperti ini. P sama dengan 100.000 E pangkat 0,05 T ya, di mana T menyatakan banyaknya tahun ya, menyatakan tahun setelah 1990 ya. Nah, di sini disuruh prediksi populasi untuk tahun 2010. Dari 90 sampai 10 adalah 20 tahun. Ya tinggal ganti T-nya 20 tahun. Jadi 20 tahun berikutnya maka populasinya menjadi 271.000. Yang tadinya 100.000 menjadi 271.828. Nah, namanya next. Nah, ini ada elemen radioaktif ya. Jadi yang namanya elemen radioaktif dia itu akan meluruh ya, masanya akan berkurang terus ya. Nah, kadar berkurangnya itu tergantung daripada unsurnya masing-masingnya. Nah, ini suatu elemen radioaktif tidak disebutkan elemennya apa ya. Dia akan meluruh setelah T days, setelah T hari ya. Jadi T itu menyatakan hari. Nah, di sini N ini menyatakan miligram elemen tersebut. Berapa banyak miligram ya pada awalnya ya sama dengan 0 ya, yaitu 100 miligram. Berapa banyak miligram setelah 10 hari ya tinggal masukkan saja T-nya diganti 10, hasilnya adalah ini ya. Oh ya, gimana ngitung ini ya mau nggak mau aja pakai kalkulator ini ya, tinggal ketik E pangkat kali 10 kan 0,62 itu ya, kali 100 ya, koma-koma soalnya jadi pakai kalkulator ya mau nggak mau. Oke, next lagi fungsi logaritma. Jadi di sini fungsi logaritma itu berbentuk Y sama dengan log BX ya, jika dan hanya jika B pangkat Y sama dengan X ya. Jadi begini. Jadi kalau 2 pangkat berapa? Katakan di sini kita nggak tahu ya. Katakan di sini adalah A gitu ya. Pangkat berapa? Supaya hasilnya adalah 8. Berapa A-nya? 3. Dari mana kalau dapatnya 3? Ya, kebetulan ini adalah angkanya gampang. Kita menyebutnya gampang, A itu 3. Kalau A-nya itu pecahan, gimana ngitungnya? Ya jadi caranya dengan melakukan log ya.
Jadi yang sini di lock kan, ya. Lock gitu ya, lock, sininya juga di lock kan, lock, kiri kanan di lock kan, yang 8 ini ya. Jadi lock 2A atau di loan kan juga boleh ya. Di loan kan juga boleh. Jadi saya lanjutkan di bawah ya, di loan kan lah ya, kita ini di loan, sini pakai loan. Nah, loan apa itu nanti kita jelaskan lagi. Loan 2A ya, jadi ini sama saja A karena ini pangkatnya bisa turun. Loan 2, loan 2, loan 2 sama dengan loan 8 ya. Jadi A sama dengan loan 8 per loan 2 gitu ya. Jadi loan 8 itu sama saja loan 2 pangkat 3. Ini 2 ya. 2 nih. Per loan 2. Per loan 2. Gitu ya. Nah, ini adalah sama dengan 3-nya bisa dikeluarkan menjadi 3 loan 2 per loan 2. Ini bisa coret, ini bisa coret. Jadi A-nya adalah ketemuannya adalah 3 ya. Ya, seperti yang telah kita sebutkan. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi ada loan, ada lock ya. Jadi kalau disebut saja dengan lock, kita menyebutnya dengan lock ya. Lock X misalnya ya. Itu berarti adalah sama dengan lock yang berbasis 10 ya. Jadi saya tulis di sini ya. Nah, ada juga yang nulisnya di sini ya, seperti ini lock B ya, tapi saya nulisnya ya, B-nya itu di sini, di sebelah sini ya, B-nya ya, supaya nggak berimpit. Ini sama saja 10 lock. Jadi sama saja akar kalau nggak ada indiknya berarti itu menyatakan akar 2. Kalau di dalam lock, kalau tidak ada ini ya, di sini ada basisnya, berarti ini adalah lock yang berbasis 10 ya. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan loan ya, katakan loan X misalnya, itu adalah lock yang basisnya adalah E. Itu adalah bilangan natural. Besarnya berapa bisa lihat di kalkulator. Nah, E bisa tertentu. Jadi kalau log yang basisnya E itu ada sama dengan log. Ya. Oke, ya. Jadi di sini bentuk eksponensial 5 pangkat 2 sama dengan 25 itu sama saja log 25 log atau kalau saya nulisnya 5 log 25 gitu ya. 5 log 25. 3 log 81 ya, sama dengan 4 misalnya ya. Jadi 5 log 25 ini kan 5 pangkat 2 ya. Jadi 2-nya keluar, 5 log 5 adalah 1 ya. Gitu ya. Nah, kita akan bicara lebih lanjut di slide selanjutnya ini ya, untuk lebih mengetahui mengenai fungsi logaritmik ya. Ini bentuk grafik daripada log 2x ya. Ya, bentuk grafik daripada log 2x. Jadi ini sama kalau saya nulisnya 2-nya itu di sini ya, nggak apa-apa juga di situ.
kalau saya lebih suka di sini supaya enggak berimpit ya. Kalau x-nya 2, nah, kalau x-nya 2 maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau x-nya 2 ini ya, maka hasilnya adalah ini ya, 1 ya. Kalau 4 ya, kalau ini adalah 4 ya, maka 4 pangkat 2 ya. 2 nya bisa turun ya. 1 ini hasilnya adalah 2 ya. Kalau 4 ya, ini 2 hasilnya adalah di sini 8 3 ya. Nah ini berarti ini adalah grafik daripada log x ya, yang basisnya 2. Oke, jadi 2 harus ditulis ya. 2 log x ini persamaannya ini. Nah, lalu grafik yang ini apa? Nah, ini adalah, coba kamu lihat di sini. Kalau x-nya 1 dia 2, kalau x-nya 2 dia 4. Ini adalah kalau 3 dia 8. Jadi apa tuh? 1 2 2 4 3 8. Nah, jadi 2 pangkat x ya. 2 pangkat x ini adalah persamaan daripada grafik ini ya. Jadi y sama dengan 2 pangkat x ya. Jadi kalau x-nya 1 2 pangkat 1 2. Kalau x-nya 2 2 pangkat 2 4. Kalau x-nya 3 2 kali 2 kali 2 adalah 8 ya. Next ya. Tunggu ya. Ya. Carilah log 100 ya. Jadi log 100 ini nggak ada basisnya, berarti ini berbasis 10 ya. Jadi ini sama saja 10 gitu ya. Saya agak perbesar. Oh. Nah. Tutup aja. Gitu ya. 10 log 100. Jadi 100 itu adalah 10 pangkat 10 kan? 10 pangkat 10. Lagi 10 pangkat 10. Jadi 10-nya ini bisa keluar. Kita bisa nulis 10 taruh. Oke, 10 log 10 ya. Jadi 10 log 10 adalah 1 kali 10 adalah 10. Salah, ini bukan 10 tapi 2 ini ya. 2 ini 2. Jadi ini, nah ini 1 nilainya. 10 log 10 itu 1 kali 2 adalah 2. Oke ya. Jadi B log B ya. Log B ya. Jadi kalau base-nya ini sama ini sama ya, ini adalah 1 ya. Ln 1 0. Kenapa ln 1 0? Jadi ln ini kan sama saja log gitu ya. Sama saja log. Itu 1 itu kan sama saja bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu 1. Ya, katakan saja bilangan apapun. Dia pangkatnya 0 itu dia 1. Jadi kalau pangkat 0 ya jadi 0. Ini kan sama saja 0 katakan log ya. log C gitu ya.
ya ini 0 ya, ini apapun hasilnya kalau dikali 0 adalah 0 ya. Makanya log 1 ln 1 itu 0 ya, jadi karena log itu adalah ln ya. Suruh cari log 0,1 ya, jadi log 0,1 itu sama saja 1/10 atau 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1 min 1-nya bisa kemari ya, jadi log 10 itu 1 ya, log 10 1 ya, karena nggak ada tulisannya jadi basisnya itu 10 log 10 1, jadi dia min 1. Ln E min 1, ln E min 1 itu sama saja ln 1/E ya, jadi min 1-nya bisa ke sini, ln E itu adalah 1 ya, karena ln itu sama saja E log, jadi E log E ya 1 ya, hasilnya adalah min 1. 36 log 6 ya. Jadi ini ya, log 6 36 ini sama saja log 6 per log 36 ya, ini sama saja jadi kalau ada katakan ini ya, log sini B gitu ya, sini A gitu ya, ini sama saja log A per log B. Basisnya bisa berapa saja ya, basisnya bisa dipakai berapa aja, mau basis 2, basis 10 ya, mau pakai basis B boleh, B berarti sama sama ini. Kalau kita pakai basis B gitu ya, basis B berarti B log B 1 ya, sama saja B log A. Tapi kalau kamu pakai di sini basisnya A, sini A ya, maka ini adalah 1, jadi ini sama saja 1 per A log B per A log B gitu ya. Oke ya, lanjut lagi ke chapter slide selanjutnya. Kelewat ya di C ya, meluruh dengan konstanta lambda half life, jadi meluruh dengan konstanta lambda, jadi waktu hidupnya tinggal separuhnya ya, half life ya. Misalnya tadinya 10, dalam waktu tertentu jadi 5 jadi 2,5 dan seterusnya menjadi setengahnya selalu. Nah itu dirumuskan dengan seperti ini, T ln 2 per lambda ya. Ini biasanya untuk bicara unsur-unsur radioaktif ya. Ini ada contoh sampel namanya polonium radioaktif ya, 210 P0 ya, jadi 210 ini menyatakan nomor atomnya. Polonium itu diambil 10 mg ya. Dia akan meluruh sesuai dengan persamaan ini ya, jadi diambilnya adalah 10 mg. Nah, tentukan half life 210 P0 ya. Jadi tadinya 10 mg, maka dalam waktu berikutnya dia akan menjadi 5 mg setengahnya ya, karena half life dia akan menjadi setengahnya, yaitu 5 mg. 5 mg itu sama aja 5 per 1000 ya, jadi 0,005 gitu ya. Jadi lambdanya itu sekitar 0,005 setengahnya. Jadi T-nya itu adalah 138,4 hari. Jadi untuk bisa meluruh menjadi setengahnya itu memerlukan waktu
138,4 hari. Ya, jadi T ini menyatakan waktu. Ya. Oke, next. Sifat daripada logaritma. Ya, ini ya. Jadi kalau log B ini penting ya, kalau ingat log B M kali N itu sama saja log B log M ditambah B log N. Nah, itu kalau dikali, kalau dibagi itu sama aja dikurang. Jadi dikurang. Ya. Kalau dipangkat R-nya itu bisa turun. Ya. Jadi R log M. Kalau pangkatnya negatif, maka dia menjadi min log. Nah, kalau log 1 itu 0, kalau log B, misalnya ini basisnya B, log B ya 1. Log B log M, atau log yang berbasis B dari M, itu sama saja log M per log B, itu yang tadi. Jadi A ini basisnya bisa kita buat berapa aja, nggak ada masalah. Ya. Oke. Selanjutnya untuk mencari logaritma ya, ini ada contoh log 56 ya. Log 56 itu sama saja 56 itu perkalian berapa log 56 ya, kalau kalkulator tinggal pencet, tapi kalau misalnya kita nggak ada kalkulator kita akan coba sebisa mungkin ya. 56 itu adalah 8 kali 7 ya, jadi ini sama saja log 8 tambah log 7, log 8 tambah log 7, jadi log 8 bisa dicari kalkulator, log 7 juga hasilnya adalah sekian. Log 9 per 2 berarti log 9 dikurang log 2 ya, dan seterusnya. Log 64 itu sama saja log 8 kuadrat, berarti itu sama saja dengan 2 log 8 ya. Log akar 5 ini sama saja pangkat setengah, setengahnya bisa turun setengah log 5. Oke ya. Next ya. Nah ini ln X per ZW ini sama saja ln X dikurang ln Z ditambah ln W ya. Oke ya. Ln X karena ini dibagi berarti dikurang ya. Nah ini kan, nah ini karena ini dikali jadi ditambah. Nah sekarang gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini akar, ini 3 akar, bukan akar 2 ya, bukan 2 akar tapi 3 akar atau akar 3 ya, dari ini ya. Kalau dilonkan ya, jadi akar itu sama saja pangkatnya sepertiga ya. Jadi sepertiganya bisa dikeluarkan ya, dari ln, dikeluarkan dari ln, jadi sepertiga ln sekian. Nah ini ln ini sama saja ln ini dikurang ln X min 3 ya. Ini bisa dikeluarkan lagi sama saja ln X pangkat 5 ditambah ln X per min 2 ln X min 3 ini tetap sama. Nah, ini pangkatnya bisa dikeluarkan jadi 5 ln X, ini juga pangkatnya bisa dikeluarkan. Oke. Next ya. Ini ada contoh 5 ya, mengenai menyederhanakan ekspresi logam. Jadi ln E pangkat 3x ya. Ln E 3x itu sama saja 3x ya. Oke ya. Jadi tadi sudah dibilang ln itu sama saja E pangkat log yang berbasis E ya. Sama aja gini ya. Log E pangkat 3x ya. Nah, 3x ya. Jadi ini sama saja 3x ya. Ini log 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 E ya. Jadi ini nilainya 1 ya, jadi ini samanya adalah 3x, nilainya 3x ini. Log 1 0 ya. Log 1000 adalah log 10 pangkat 3 ya.
log 10 pangkat 3, jadi 3-nya bisa dikeluarkan. Jadi di sini sebenarnya 3 ada 3 log 10 ya, 3 log 10. Kalau basisnya tidak ditulis seperti yang tadi katakan, itu berarti adalah basis 10 ya, gitu ya. Basis 10 log 10 itu adalah 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Oke, ini juga ya, 9 akar 7 pangkat 8, jadi sama aja 7, 8, 9, 8 per 9 nya bisa keluar. Lalu 7 log 7 adalah 1 ya. Ini juga sama juga ya. 27 per 81, ini 27 sama dengan 3 pangkat 3, 81 sama dengan 3 pangkat 4 gitu ya. Jadi ini sama saja log ini dikurang log 3 pangkat 3 dikurang log 3 pangkat 4. Atau ini langsung aja dikurang 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 4 adalah sepertiga. Atau 3 pangkat min 1. Oke ya. Nah ini ln E 1 ya. Ln 1 per 10 log 1 per 10, jadi sama aja 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 ini jadi min 10 log 10 adalah 1. Min 1 ini hasilnya adalah 0. Yuk, next ya. Nah ini suruh mengevaluasi log yang berbasis 5. Nah, atau saya lebih suka nulisnya begini ya, supaya nggak rapat ya. Kalau di bawah ini dia numpuk nomor 2, jadi 5 log 2. 5 log 2 itu berapa? Nah, suruh cari hasil daripada 5 log 2. Jadi seperti yang sudah dirumuskan, 5 log 2 itu sama saja log 2 per log 5 ya. Log 2 per log 5. Nah, nggak mau ini udah pakai kalkulator, udah nggak bisa disederhanakan lagi. Ini log 2 per log 5. Oke, next ya. Persamaan eksponensial dan logaritma. Jadi persamaan logaritma itu yang melibatkan logaritma, ekspresi logaritma. Persamaan eksponensial juga itu di dalamnya ada persamaan yang melibatkan eksponen. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada komposisi oksigen. Ya. Ini ada percobaan. Dilakukan percobaan terhadap binatang. Ya. Binatang diukur beratnya berapa, lalu kebutuhan oksigennya berapa kebutuhan oksigen ya. Dan dari beberapa percobaan dari beberapa binatang itu sehingga membentuk suatu rumus. Ini rumusnya. Jadi X ini menyatakan berat daripada binatang, dan Y-nya ini ya, menyatakan konsumsi oksigen yang diperlukan dalam mikroliter. Jadi kalau mili ya, mili itu mililiter itu berapa liter sih ya? 10 pangkat min 3 kan, atau per 1000. 10 pangkat min 3 liter. Nah kalau mikro itu begini ya, mikro itu simbolnya begini ya, gitu ya, new. Nah jadi kalau mikroliter itu kalau ini 1000, berarti ini 10 pangkat min 6. Jadi 1 per 1 juta. Nah sekarang di sini ini liter ya. Oke. Nah sekarang di sini disuruh berapa Y-nya. Ya, jadi Y di sini ya, log Y ini kan ditambah ya, berarti log Y
satu ini, aduh, iya di sini log y gitu ya, ini sama dengan log ini ditambah log ini ya. Jadi log ini log 5,9 ya, saya tulis 5,9 saja ya, 5,9 ditambah log x pangkat 0,8, singkatnya gitu aja ya, 8,85. Ini ditambahkan, berarti ini sama saja dikali, berarti log 59 5,934 ya, dikali ini x pangkat 0,8 ya. Oke, nah ini Indonesia lah dibagi. Nah ini kan sama saja log y ya, log y sama dengan segini, berarti y nya itu adalah ini 5,9 x pangkat 0,8. Coba kita lihat di sini ya, jadi y nya ini ya, jadi y nya ini adalah yang ada di dalam sini ya. Oke, dikit lagi. Nah ini menggunakan persamaan, menyelesaikan logaritma dengan menggunakan persamaan eksponensial. 5 plus ini berapa? Jadi suruh menyelesaikan ini x ya. Nah, gimana ini caranya ya? Jadi 5-nya ini dipindahkan ke sini, jadi minus 12 dikurang 5 adalah 7. 3-nya dipindahkan lagi ke sini dengan cara mengalihkan atau membagi 3. Mengalihkan sepertiga atau membagi 3. Jadi sehingga 4x min 1 itu adalah 7/3. Lalu kanan kirinya dilonkan. Ya, sini dilonkan, sini dilonkan. Hasil lon ini adalah apa nih? Hasil ini x min 1 gitu ya. Jadi kurangin lah. X min 1 lon 4. Lon 4 sama dengan lon 7 dibagi 3. Lon 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 berapa sih? Katakan sekitar 2/3 ya. 2,3 lah. Kayak gampang. Tepatnya ya pakai kalkulator gitu ya. Nah, jadi x min 1 adalah, jadi x-nya ya, ini pindah ke sana. Satunya juga dipindahkan ke sini, nanti jadi ln 2,3 gitu ya. 2,3 per ln 4. Ln 4 ditambah 1, jadi berapa lah gitu ya. Jadi ln 2,3 ya, per ln 4 ditambah 1, hasilnya adalah ini 1,6 plus 20. Oke ya, lanjut ya. Ini mengenai predator ya. Jadi predator pemangsa. Jadi kalau pemangsa ada yang dimangsa gitu ya. Biasanya kalau petani itu supaya untuk mengurangi hamanya dia mempergunakan predator apa ya. Jadi predatornya adalah binatang yang lainnya akan memangsa, misalnya sawah gitu ya, diserang oleh, untuk mengurangi tikus maka predatornya ular misalnya. Jadi ularnya itu makan tikus gitu ya. Di sini si Holding ini mengacu kepada sebuah persamaan yang berbentuk seperti ini ya, berbentuk seperti ini.
ya, di mana X itu menyatakan kerapatan daripada yang dimangsanya. Ya, misalnya kalau tikus, ya berarti kerapatan daripada tikusnya. Dan Y menyatakan banyaknya mangsa yang diserang. Ya, jadi kerapatan tikusnya berapa, lalu tikus yang dimakannya berapa. Ya, itu dinyatakan dengan Y. Ya. Kerapatan daripada tikusnya, yaitu yang dimangsa, dan kerapatan daripada mangsa yang diserangnya, ya, oleh predator tersebut. Begitu ya. Nah, ya. Di sini keadaan A menyatakan satu konstanta. Di sini suruh membuktikan aja sebenarnya. Ya. Suruh membuktikan dari ini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Ya. Jadi di sini ya seperti inilah ya. Y K1 plus Y pangkat X ya. K-nya kemari dari Y per K. Lalu kanan kiri dilonkan gitu ya. Ini satunya dipindahkan kemari dulu ya. Jadi ini kalau E-nya ini saya taruh kanan, jadi E pangkat min AX gitu ya. Ini kecil gitu ya. E pangkat min AX itu sama saja 1 dikurang Y per K, gitu kan. Satu ini kan sama saja K per K. Sini K, sini juga K per K ya kan. Jadi K per K dikurang Y per K, ini jadi sama saja K per Y PK min Y dibagi dengan K. Hasilnya seperti ini ya. Lalu dilonkan kanan kiri, sini dilonkan, sini dilonkan juga ya. Dilonkan sehingga menghasilkan seperti ini ya, min AX ya. Nah, terbukti ya. Ya, satu lagi terakhir ini ya. Ini adalah slide terakhir ya untuk bab ini ya. Disuruh mencari nilai X ya. Carilah X. Log 5X ditambah 1 sama dengan log 4X tambah 2, berapa X-nya ya. Nggak ada ini ya. Jadi kalian disuruh mencoba ini ya. Nah, jadi saya contohkan aja satu ya. Nah, nanti saya harap kalian bisa mencoba. Log 5X plus 1 sama dengan log 4X plus 2. Nomor 1 ya. Jadi 5X plus 1 ya. Ini adalah sama dengan 4X plus 2 ya. 4X plus 2 ya, jadi 4X nya kemari, 5X dikurang 4X berarti adalah X ya. Satunya di ke sana, 2 dikurang 1 adalah 1. Berarti nilai X nya adalah 1 untuk yang ini 1. Yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 silahkan kalian coba ya, buat latihan ya. Seandainya ingin bertanya silahkan tulis di komentar, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya ya sebisa mungkin. Cukup sekian untuk bab 4. Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya. Bye.